Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Zalpa Novitasari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas salah satu video yang ada pada akun YouTube Pecah Telur. Nah ini nih teman-teman akunnya. Tapi tunggu dulu, pada video kali ini kita tidak membahas cerita horor ya teman-teman. Tunggu, kita akan membahas salah satu cerita yang akan memotivasi dan membangkitkan kita ketika kita ingin memulai suatu usaha atau ingin menjadi seorang wirausahawan. Penasaran kan? Simak video berikut sampai selesai, oke? Nah, jadi teman-teman, narasumber kita pada cerita kali ini yaitu Bapak Muhammad Ali Kusdun dan istrinya. Jadi, Pak Ali ini kita sebut saja Pak Ali ya teman-teman. Jadi Pak Ali dan istrinya ini adalah seorang wirausahawan di bidang interior, yaitu distributor plafon PVC. Nah tapi ini usaha mereka yang sekarang. Nah tapi kita flashback dulu ke cerita-cerita sebelum Pak Ali dan istrinya ini jadi seorang wirausahawan di bidang interior. Nah jadi teman-teman, Pak Ali dan istrinya ini sebenarnya mereka adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan sebelum mereka jadi wirausahawan. Jadi Pak Ali ini seorang akunting di salah satu perusahaan di Kediri. Nah sedangkan istrinya ini adalah pegawai di salah satu BUMN di Bank Tulungagung. Jadi sebenarnya secara basic ya, Pak Ali dan istrinya ini, mereka ini adalah orang-orang yang sudah punya penghasilan yang bisa dikatakan cukup ya teman-teman. Karena Pak Ali ini seorang akunting di perusahaan yang cukup besar, sedangkan istrinya ini adalah pegawai di salah satu bank. Nah, jadi gaji mereka ini sebenarnya sudah di atas UMR ya teman-teman. Tapi ya namanya manusia ya teman-teman, pasti tidak akan pernah merasa cukup ya gitu. Nah ini berlaku juga sama Pak Ali dan istrinya. Jadi Pak Ali dan istrinya ini mereka nih gimana nih caranya buat nambah pemasukan ekonomi mereka. Nah gitu ya kira-kira. Jadi mereka ini di saat itu ya mereka menggebu-gebu sekali untuk memulai usaha. Nih saking menggebu-gebunya nih teman-teman, ada usaha mereka coba, ada usaha mereka coba, terus ada usaha mereka coba, tapi nih teman-teman, semua usahanya itu ya tetap nol. Jadi berarti Pak Ali dan istrinya ini tuh udah mengalami beberapa kali kegagalan berarti ya teman-teman. Nah sebelumnya tuh mereka ini pertama mereka ini usaha di bidang bisnis baju. Mereka pesan lewat online. Nah mereka pesan 200 barang dikirim, terus pesan 300 barang dikirim, sampai mereka pesan 1 juta tuh barang dikirim. Nah ini momen epicnya nih teman-teman, ketika ini ada hari besarnya kita Islam itu. Nah mereka pesan berjuta-juta itu bajunya tuh, udah pesan berjuta-juta, tapi ternyata teman-teman nomor mereka ini diblok sama yang jual baju. Jadi mereka ini kena tipu. Nah pada akhirnya bisnis baju mereka ini ya gagal gitu. Nah lanjut lagi nih teman-teman, Pak Ali dan istrinya ini usaha di kolam ikan lele gitu, dan mengalami kegagalan lagi, gagal. Jadi nggak cukup sampai di situ, Pak Ali sama istrinya ini mereka usaha lagi ikan gurame, tapi gagal lagi. Ini gagal karena mereka tuh kalah di Tengkulak gitu ya. Nah sampai pada puncaknya ini teman-teman, ini puncak dari, kalau kata Pak Ali ini pengalaman pahitnya ini, tapi pengalaman pahit yang memberikan pelajaran yang sangat besar di dalam hidupnya gitu ya teman-teman. Nah momen puncaknya itu Pak Ali sama istrinya ini kan udah mentok nih. Nah mereka ini pinjam kur di 2 bank. Nah teman-teman, mereka pinjam kur di 2 bank, dan ternyata ini tuh Pak Ali mengakali peminjaman bank ini supaya banknya tuh cair gitu kan. Karena tadi basicnya Pak Ali itu seorang akunting kan ya, jadi dia paham
dia seorang akunting yang jeli. Jadi dia mengakali peminjaman bank ini sampai nih teman-teman, banknya ini cair dua-duanya di satu hari yang sama. Nah, berarti ilmunya Pak Ali ini digunakannya ilmunya nih, tapi digunakannya ke yang salah, kayak gitu kan. Cair di bank yang pertama itu cairnya di pagi hari nih. Nah, terus yang bank kedua ini cairnya di sore hari. Nah, gitu ya teman-teman. Pak Ali ini tadi itu pinjam banknya itu tuh ratusan juta nih teman-teman. Di bank yang pertama itu ratusan, terus di bank yang kedua itu juga ratusan. Jadi uangnya yang dipinjam ini mereka investasikan di salah satu tambak udang. Nah, jadi kalau dikalkulasikan itu ya uangnya pasti balik, karena Pak Ali ini tadi kan seorang akunting kan ya. Jadi dia tuh udah memperhitungkan dengan matang-matang sekali untuk semua uang yang akan ia keluarkan. Nah, 1 bulan nih aman. Terus bulan keduanya nih juga aman. Nah, tapi nih teman-teman, masuk ke bulan ketiga, yaitu masuk ke masa panennya udang ini, ternyata Pak Ali ini dihubungi kalau udang-udangnya Pak Ali ini pada mati karena mabok. Nah, jadi bisa ditebak ya, usaha tambak udangnya Pak Ali ini itu gagal lagi. Yang tadinya kalkulasinya Pak Ali ini kalau modalnya 200 nih pasti balik 300. Nah, kalau modalnya 300 pasti baliknya 500. Ternyata udangnya gagal nih teman-teman. Dikalkulasikan lagi, ternyata uangnya Pak Ali ini cuman balik 15 juta. Nah, bayangin itu. Di saat itu tuh Pak Ali itu udah mulai stres nih. Karena Pak Ali itu sampai berdoa tuh, ya Allah, aku pengen gila katanya, supaya nggak ditagih bank, gitu. Karena dihitung-hitung biaya tagihan bank itu sama gajinya Pak Ali dan istrinya itu tuh udah nggak sinkron lagi, udah nggak seimbang lagi tuh, walaupun gaji mereka tuh tadi dikatakan cukup tuh, karena mereka pinjam bank itu kan ratusan juta. Nah, dihitung-hitung nih teman-teman, walaupun gaji mereka itu udah 2 digit ke atas, itu ternyata sisa gaji mereka itu cuma 1 juta lagi, dan di 1 juta ini semua biaya kehidupan mereka ada di sini. Nah, itu di saat itu tuh Pak Ali ini tuh udah stres ya, dia udah nggak fokus lagi, udah kerja tuh udah nggak fokus, terus mau ngapa-ngapain itu juga udah nggak fokus lagi. Oh my god, stress. Oh my god. Nah, singkat cerita ini teman-teman, Pak Ali ini kayak dapat pertolongan lah gitu kan, dapat ilham. Jadi Pak Ali ini ngelihat tetangganya ini tuh dia tuh kerjanya seorang jasa pemasangan plafon. Nah, jadi Pak Ali ini tuh dia ngomong lah sama tangganya ini tuh kan, mau ikut buat gimana sih nih cara pemasangan plafon nih, usaha ini tuh gimana kayak gitu kan. Dia cerita-cerita lah sama tetangganya itu. Nah, pada akhirnya Pak Ali sama tetangganya ini mereka kerjasama, nah gitu. Karena tetangganya ini tadi tuh jasa pemasangan plafon, nah jadi Pak Ali ini tuh bagian yang memasarkannya kayak gitu. Jadi Pak Ali ini dia lihai buat memasarkan, dia bagi-bagi brosur, terus bagi informasi nih kalau mau pasang plafon nih kesini, nah gitu kan. Jadi singkatnya tuh Pak Ali ini tertarik dan mulai untuk berusaha buat belajar di usaha plafon ini. Nah, Pak Ali ini dia ketemu sama gurunya. Dan di sini tuh dia dapat pertolongan. Dia ditolong, dikasih kayak bantuan modal lah gitu ya, buat memulai usaha plafonnya Pak Ali ini lagi. Ini jadi di tengah kebingungan Pak Ali tadi tuh, yang dimana uangnya habis, sementara tagihan banyak, nah itu kan dia mendapatkan bantuan dari gurunya nih. Nah, tapi ini kata gurunya ini, dia berpesan nih sama Pak Ali ini, satu prinsip aja nih, kata gurunya Pak Ali tuh nyampaikan sama Pak Ali tuh, kalau mau usaha itu pilihlah usaha yang juga bermanfaat untuk orang lain. Nah gitu. Jadi karena
sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Pak Ali ini dari situ tuh dia sadar gitu kan. Jadi dia mulai memikirkan dan pada akhirnya Pak Ali ini tadi usaha plafon, dan usaha plafonnya Pak Ali ini tadi dia benar-benar fokuskan, dan dia nih kayak karena tadi dia sudah tahu ya, dan dia berikan pelayanan yang terbaik nih buat konsumennya. Nah, sampai pada akhirnya itu orang-orang ini udah pada tahu. Nah, udah pada tahu ke jadi kalau orang-orang tuh udah banyak mesen lah ceritanya ke plafonnya Pak Ali ini karena pelayanannya bagus nih. Jadi dari konsumen yang satu ini tadi dia cerita-cerita tuh kan, di sini nih pelayanannya bagus nih, harganya murah gitu kan, bisa diskusi kayak gitu kan, mudah untuk kalau ada kerusakan apa-apa ini ownernya tuh mudah untuk bertanggung jawab. Nah kayak gitulah ceritanya kan. Jadi banyak tuh yang tahu kan sama usaha plafonnya Pak Ali, sampai singkat ceritanya itu usaha Pak Ali ini berkembang. Ketika usahanya Pak Ali ini udah berkembang, jadi Pak Ali sama istrinya itu bertekad buat langsung melunasi uang yang mereka pinjam di bank ini tadi ini teman-teman. Langsung mereka lunasi, dan istrinya Pak Ali ini tadi yang seorang pegawai bank ini tadi tuh resign. Nah nih bayangin teman-teman, resign dari pekerjaannya yang dimana itu pasti orang-orang tuh kan pasti mendambakan ya kerja di salah satu BUMN terbesar gitu kan dengan gaji yang lumayan, tapi Pak Ali dan istrinya ini mereka lebih memilih untuk resign. Pak Ali ini dia resign dari akunting nih karena ingin fokus ke usaha plafon kan ya. Kemudian istrinya ini tuh resign dari bank tuh karena mereka tuh bertekad untuk menghindari riba meriba. Nah ini teman-teman, pelajarannya di sini menghindari riba. Jadi tadi itu uang bank mereka itu udah lunas semua, dan istrinya Pak Ali itu udah mengundurkan diri dari bank gitu. Nah jadi Pak Ali sama istrinya ini fokus ke usaha plafon ini tadi. Jadi mereka ini udah mengembangkan usaha plafon ini udah sekarang lumayan besar kan ya. Nah, prinsip mereka ini ada di sini nih teman-teman. Mereka ini harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi mereka ini merekrut pegawai-pegawainya itu tuh dari orang-orang yang katakanlah itu fresh graduate SMA yang memang belum punya skill apapun ya, emang nggak punya skill apapun, jadi mereka jadikan karyawan, dan di situ tuh sekarang mereka itu udah punya banyak karyawan ya, dan fokus mereka itu adalah di pelayanan terbaik mereka ke konsumen. Jadi Pak Ali sama istrinya itu memberikan sebaik-baiknya ya pelayanan ke konsumennya, karena ini salah satu tekad mereka tadi kalau mereka ini mau menjadi orang yang katakanlah di usaha mereka ini mereka tuh udah nggak mau lagi ke usaha-usaha yang menyusahkan dan usaha-usaha yang tidak sekiranya sulit untuk mendapatkan ridho. Nah kayak gitu kan teman-teman. Nah sebenarnya Pak Ali ini tuh mereka kan udah nggak pinjam bank lagi kan. Sebenarnya banyak sekali masukan-masukan kan dari teman-teman usahanya Pak Ali ini yang katanya kalau kalian tuh nggak akan bisa berkembang tanpa bank. Jadi kalian tuh nggak akan bisa untuk mengembangkan usaha, buka cabang sana sini itu kalau kalian nggak pinjam bank. Tapi ini tadi Pak Ali ini udah bertekad buat nggak mau lagi berurusan dengan riba nih teman-teman. Mereka nggak mau lagi, kalau kata Pak Ali ini ya, untuk apa punya banyak uang kalau itu tuh nggak berkah. Jadi mereka itu punya uang banyak, tapi uangnya itu nggak ada dipegang sama sekali. Jadi mereka nggak punya tabungan sama sekali. Terus ada saja hal yang bisa membuat mereka mengeluarkan uang kayak gitu. Nah, anak sakit lah, terus yang lain sebagainya gitu. Jadi Pak Ali ini udah bertekad nggak mau lagi. Jadi sekarang usahanya Pak Ali itu udah menghasilkan income yang dikatakan besar ya, dan pegawainya Pak Ali ini udah banyak sekali, udah puluhan pegawai yang dimana
Pak Ali ini udah banyak bekerja sama dengan mitra yang lain gitu. Nah, jadi teman-teman ada banyak sekali motivasi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ceritanya Pak Ali ini. Yang pertama itu kalau kita pilih usaha, itu pilihlah usaha yang juga bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama. Yang kedua itu dalam berusaha itu kita harus memberikan konsumen pelayanan yang terbaik. Jadi dari konsumen inilah nanti mitra citra usaha kita itu bagus. Jadi dari konsumen pertama itu cerita ke konsumen yang lain, cerita ke tetangganya, ke saudaranya, merekomendasikan usaha kita. Nah, yang ketiga itu adalah hindari riba dalam memulai usaha, karena nantinya riba inilah yang akan menjadi beban nih teman-teman. Oke, jadi dari ceritanya Pak Ali ini tuh saya udah termotivasi dan saya tuh udah menyimpulkan saya memilih untuk usaha nanti di bidang fashion baju muslim. Nah, kenapa saya pilih ini? Yang pertama itu karena ya jenis dari usaha ini adalah usaha yang baik. Jadi yang saya jual nanti itu adalah barang yang ya baik, baju muslim, baju koko, jilbab, dan semua peralatan yang diperlukan kita sebagai seorang muslim. Nah, yang kedua itu adalah prospek usaha ini peluangnya besar karena kita sebagian besar penduduk Indonesia itu mayoritasnya adalah seorang muslim. Jadi di event-event besar keagamaan nanti itu pasti income dari usaha ini itu pasti meningkat gitu. Nah, itulah teman-teman cerita kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa mengambil pelajaran dan termotivasi dari cerita Pak Ali ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.